Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mina Salis Kendurwala. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya debat ini dengan rekan saya. Nama saya Gitaria Kaisa. Peran saya di sini sebagai Topik debat kita adalah kebebasan partisipasi kritik dibuka, oposisi diharapkan. Sebelum memulai, saya persilakan kepada tim pro dan kontra untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Mulai dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Daniel Lagi, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamelisa. Saya nasionalnya absen 27. Saya Fitri dari absen 12. Saya Sifat Agar Febrianti absen 20. Selanjutnya kepada tim pro, silakan perkenalkan diri. Nama saya Soal Ahmad, absen 22. Nama saya Nama Benjari, absen 8. Perkenalkan, saya Sifat Agar absen 12. Silakan kepada dua pihak, yaitu tim pro dan kontra, untuk masing-masing membuat argumen selama 3 menit. Mulai dari sekarang. Dari silakan kepada tim kontra. Mulai dari sekarang. Jadi aku udah break. Kan yang masuk satu kan? Tidak kok. Saya Fana masuk bapaknya 30 detik lagi. Masuk. Saya bagian yang kontra ini Kenapa? itu terhadap adanya ancaman Saya mau demokrasi dan muter hak ini manusia. dari ditambahin. Dari sini Kenapa sih mereka masuk? itu bisa punya hak sendiri untuk bisa Saya nggak tahu menyampaikan temanya. hal-hal adat Kebebasan pers. disiarkan. Jadi mereka juga harus ada punya ada apa ya? Pada nggak ngomong, ada yang kurang. Punya kewajiban sendiri untuk bisa ngomong. Kalau masih 1 menit 55 detik. Menurut saya, kebebasan tanpa batas dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan disampaikan secara cepat dan luas, manipulasi opini publik dan merusak kepercayaan masyarakat. Ini dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Saya dari tim kontra itu pembatasan terhadap kritik dan oposisi justru bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Menurut saya, demokrasi bukan soal kecepatan, tapi partisipasi dan keadilan. Yang suara menciptakan keputusan yang bijak. Saya juga bertanya, liberasi pemerintahan terhadap pers dan oposisi menimbulkan efek ketakutan, jurnalis, aktivis, dan masyarakat menjadi enggan mengkritik atau mengungkapkan pendapat karena takut mengalami ekspresi atau kejahatan hukum. Akibatnya, ruang diskusi publik menyempit dan hanya diisi narasi ruang
dibuka, masyarakat tuh gak punya jalan untuk mengungkapkan ekspresi dan melihat jalannya pemerintahan. Waktunya 15 menit lagi. 15 selesai. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya selama dimulai dari sekarang. Ya, kebebasan pers di Indonesia berperan penting dalam menciptakan pemerintah yang transparan karena pers dapat menginformasikan masyarakat tentang kebijakan publik dan mengawasi jalannya pemerintahannya. Buktinya adalah media mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti kasus korupsi bansos yang akhirnya diusut oleh KPK. Bayangkan suatu hari seorang jurnalis muda bernama misalnya Ucup lah ya, menulis laporan tentang penyalahgunaan data publik daerahnya. Ia menulis dengan penuh semangat. Niatnya hanya satu, membantu negeri agar lebih bersih dan adil. Namun laporan itu tak pernah terbit atau disensor dan diblokir. Ucup pun dipanggil aparat dan diintimidasi karena dianggap penyebar kebencian. Seperti itulah contoh jika berpendapat itu dibatasi. Selanjutnya itu ada kebebasan pers ada sebagai alat penting untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia. Jika tidak dibungkam dan oposisi diharamkan, maka pelanggaran HAM bisa terjadi tanpa pengawasan dan tanpa adanya yang berani melaporkannya. Pers yang bebas membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan suara. Waktunya 1 menit 36 detik. Lalu bebasnya pers dan kritik bisa memicu keresahan sosial. Misalnya berita yang belum jelas kebenarannya bisa menyulut konflik. Banyak media atau konten kreatif yang digunakan untuk menyebar hoax atau provokasi, bahkan mengadu domba antar kelompok. Ini masih 1 menit 15 detik. Untuk kritik itu tidak dibatasi ya, cuma berbagai cara, bisa dari hukum maupun hukum. Untuk manusia dan para pembaik atau pembinaan itu bisa diatur dengan cara lain. Pemerintah tidak seharusnya membatasi kebebasan pers melalui regulasi yang represif, karena hal itu bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dan bisa menghambat kebebasan berekspresi. Buktinya adalah rencana revisi UU Penyiaran yang melarang jurnalisme investigasi menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap membungkam pers. Waktunya 30 detik lagi. Jadi gimana sih? Dari tadi yang mereka omongin kayak kontra semua. Nggak ada yang udah benar. Tapi yang pro. 15 detik lagi. Nah, karena tadi saya Fana agak masuknya telat soalnya ibu tahunya Iya, Bu. kosong iya. Saya nggak paham temanya, Ibu. Yang pro. 4, 3, 2, 1. Jadi kita perlu hukumnya. Masuk ke sesi selanjutnya yaitu 3 menit untuk adu argumen. Dimulai dari tim siapa? Dimulai dari tim kontra. Mulai dari sekarang. Jadi di sini kan kalian tadi oposisinya kan dibuka. Kalau emang tadi kalau oposisinya dibuka, berarti kan dari misalnya
Susah banget ini. Mas. Masih ada waktu, jangan disisihkan. Membungkam kritik itu bukan untuk melindungi masyarakat atau kepentingan bersama ya, tapi kayak untuk berkepentingan pribadi saja, melindungi kepentingan pribadi diri sendiri saja. Terima kasih. Masih 1 menit 13 detik. Nah, terus yang tadi kan apa ya? Untuk kritiknya itu untuk bisa mengamankan diri sendiri. Nah, itu berarti si pemerintah ini misal, berarti dia tuh masih pengen pencemaran nama baik terus nggak pernah lupa ada yang buruk. Jadi rakyat itu pasti ada yang kayak aku di penjara kayak gini-gini, terus sedangkan mereka dibungkamkan pada mereka hukumannya malah lebih sedikit lebih ringan daripada yang lain. Masih ada waktu 40 detik. Izin menambahkan jika titik dibuka, informasi palsu atau misalkan dapat beredar tanpa tambahan sehingga merusak reputasi mereka sebagai Menurut saya, pemimpin seharusnya siap menerima kritik. Menghindari kritik justru melemahkan legitimasi pimpinannya. 13 detik lagi. Ketika informasi dibungkam, berita apapun tentang pejabat atau apapun yang negatif itu kita kan tidak akan tahu. Jadi ketika kritik Silakan kepada tim Pro untuk membantah argumen. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ini yang pro, ini yang kontra. Tadi mak, saya baru masuk. Iya. Nggak apa-apa. Makanya ibu langsung ngode. Saya yang pro. Silakan kepada tim Pro untuk membantah argumen dari tim kontra 3 menit mulai dari sekarang. Menjawab dari kontra tadi ada bahasa mengkritik untuk politik ya, tapi bisa juga kritik itu dimanipulasi. Jadi kita kebebasan pers itu ditahan biar menghindari manipulasi politik oleh media. Media bisa aja dibayar oleh partai tertentu buat manipulasi berita tersebut. Contohnya ya, banyak media besar yang berpihak kepada kandidat tertentu saat pemilu yang membuat masyarakat menerima informasi yang tidak seimbang. Jadi sisi perjuangan mendukung kebebasan pers, kritik dan komposisi. Contoh, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Dibatasi kritik sama saja dengan mencabut salah satu hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk berbicara, berpikir dan mengekspresikan diri. Negara yang membuka rakyat bukanlah perlindung dan tapi penindas. Waktunya masih ada 2 menit. Dengan adanya kebebasan untuk mengkritik atau mengemukakan ide baru, itu masyarakat dapat terus berkembang dan berinovasi. Saja itu melakukan semua pendapat mereka, apa yang mereka ingin sampaikan, dan juga kritik yang konstruksi dari media atau oposisi mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan menciptakan solusi yang lebih baik bagi masyarakat. Masih ada waktu. Terus lanjut. Masih ada waktu buat tim Pro. 1 menit 28 detik. Mencegah penyebaran hoaks juga dan provokasi. Jika pers dibiarkan bebas tanpa batas, maka berita hoaks dan provokatif bisa tersebar luas. Banyak media yang lebih mementingkan klik dan sensasi ketimbang kebenaran. Contohnya saat pandemi COVID-19, banyak media menyebarkan informasi belum terverifikasi yang menyebabkan masyarakat panik memborong masker dan bahan-bahan pokok rumah tangga. Masih ada waktu 53 detik. Silakan yang lain. Terus juga menjaga moral dan nilai budaya bangsa. Kebebasan pers tanpa batas bisa membuka ruang bagi konten tidak pantas seperti berlebihan, kekerasan, bahkan pornografi terselubung. Contohnya, banyak tayangan infotainment yang menyebarkan aib orang lain tanpa memperhatikan dampak sosial dan psikologis orang tersebut. Sisa 20 detik.
Ayo berani. Sudah lurus jalannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya silakan kepada tim kontra untuk membantah argumen apa yang sudah dijelaskan kepada tim. Untuk menanggapi Silakan. Sudah 3 menit dan juga lagi. untuk menanggapi argumen dari Fana yang tentang saat COVID ya, pemberitahuan seperti itu tuh sebenarnya menjaga-jaga apa yang akan terjadi di masa depan, karena di saat COVID semua orang tuh kan panik dan kita tidak tahu apa yang terjadi di saat masa depan. Terima kasih. Kan tadi juga katanya Mana bilang kalau mereka tuh bakal membayar media buat kepentingan partainya sendiri. Nah, ketika mereka di sini nggak tahu apa partainya ini benar apa enggak, salah apa enggak benarnya, mereka tuh melakukan apa aja yang benar apa baiknya. Terus kalau yang partainya ini didukung terus menerus, tapi ada latar belakang yang menurut mereka kayak gini-gini, ya sama aja partainya nanti ya bakalan jelek di pandangan orang lain. Masih 2 menit lagi. Silakan kepada tim kontra. Masih ada waktu banyak. Karena sering tapi ada tahu Facebook lagi dia punya cerita kan sekarang apa yang fakta yang kita bisa tahu benar apa enggaknya itu kan jadi bikin masyarakat juga melemah percaya sama partainya karena kayak media sering menyebar informasi yang benar atau yang benar itu kayak tingkat percaya masyarakat terhadap media itu pemerintah tuh akan menurun karena ya kan hal-hal kayak itu yang kurang bikin masyarakat meyakinkan. Masih ada waktu 1 menit 12 detik. Sisa waktu 55 detik. 16 sapi bisa menambahkan. Yang lain. Karena kita itu memiliki hak untuk bersuara dan memberikan pendapat pribadi kita terhadap ke publik. Itu masih ada waktu 30 detik. Jika masih ada tambahan bisa disampaikan. 15 detik lagi. Bisa disebut apa? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kepada tim pro bisa menentang apa yang sudah disampaikan dari argumen dari tim kontra. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Izin kami tim pro menjawab argumen dari tim kontra dari Ayu yang kita ini takut kalau kelangkaan barang pas COVID-19 ya. Nah, kenapa saya tidak setuju? Karena tindakan memborong menyebabkan kelangkaan barang penting seperti masker medis dan bahan makanan pokok. Akibatnya banyak tenaga medis dan masyarakat rentan kesulitan memperoleh barang yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kedua, ketimpangan sosial. Hanya orang-orang yang punya uang lebih yang bisa membeli banyak, sementara yang lain harus mengantri atau bahkan tidak kebagian. Jadi di sini sebenarnya berita-berita itu banyak yang melenceng dari pers. Banyak yang bilang barang ini langka, barang ini harus dibeli, obat ini harus dibeli. Jadi pers harus tidak menyebarkan hoax, karena hoax banyak sekali bertebaran kan di media dan dampaknya juga sangat buruk. Apalagi peristiwa ini sangat chaos di Indonesia kan, COVID-19 ini. Masih ada waktu 1 menit 55 detik.
selanjutnya menjaga keamanan kerahasiaan negara. Tidak semua hal pantas dipublikasikan. Ada informasi yang jika dibuka ke publik bisa membahayakan keamanan negara. Contohnya adalah dalam kasus Papua, beberapa media asing dan lokal memberitakan konflik secara sepihak yang menimbulkan opini negatif terhadap aparat dan memicu ketegangan. Masih ada waktu 30 menit. Ayo yang lain. Simpan Zara. Sisa waktunya 20 menit lagi. Sisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sesi selanjutnya 2 menit dari masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulan dari depan kepada saudara. Mulai dari tim pro, silakan. 2 menit dari sekarang. Kesimpulan dari tim pro adalah dengan mempertimbangkan dampak negatif dari kebebasan pers yang tak terbatas, kami meyakini bahwa pembatasan tertentu perlu dilakukan untuk menjaga etika, keamanan, dan kestabilan masyarakat. Bukan untuk membungkam, sekali lagi bukan untuk membungkam, tetapi untuk mengarahkan. Karena kebebasan tanpa aturan adalah awal dari kehancuran. Terima kasih. Silakan kepada tim kontra bisa menyampaikan kesimpulannya 2 menit dari sekarang. Nanti hal tersebut mengancam secara tidak langsung hak asasi manusia dan hak demokrasi masyarakat. Iya benar. Dan ini juga pembatasan ini membuat masyarakat atau masyarakat satu berpartisipasi di publik, menghambat pengawasan terhadap pemerintah serta membesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tunggu silakan. Bahkan jika tuduhan palsu akhirnya dapat dibantah di pengadilan, hal dapat sangat signifikan merusak reputasi seseorang secara pribadi. Sisa 40 detik. Jika akses dari oposisi dibungkam, masyarakat itu akan kehilangan berita yang objektif dan nyata akan kebenarannya. Sisa 30 detik. Kebebasan berbicara penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kekuasaan masyarakat. Yang bebas dari adalah syarat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sudah selesai. Demikian apa yang dapat kita pada hari ini dengan topik penggunaan media sosial lebih banyak. Maaf Bu, siapa? Demikian debat hari ini dengan tema topik kebebasan pers dibatasi, kritik dibungkam, oposisi diharamkan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang disengaja, dan rekan saya Mohon maaf, saya sebagai editor jika ada kesalahan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nih ya, apa ya?